Kalian pernah nggak sih nonton sebuah series atau film yang dibikin niat banget, tapi setelah beberapa hari kalian nonton, kalian mulai kepikiran, kemarin gue nonton film apa ya? Nah, dari sini mungkin kalian bakalan sadar bahwa setelah kalian nonton film tersebut, nggak ada satupun hal yang menempel di kepala kalian. Dan menariknya, pengalaman seperti itu tidak selalu muncul ketika kita menonton karya-karya dari Jepang. Bukan berarti semua karya dari mereka otomatis berkesan, tapi cukup banyak dari karya mereka yang meninggalkan sesuatu di kepala kita, baik itu anime ataupun film. Seringkali ada elemen tertentu yang berkesan di kepala kita, baik itu dari suasana, karakter, ataupun hal-hal kecil yang susah dijelaskan. Nah, alasan hal ini sering terjadi karena banyak karya-karya mereka memang sengaja dibuat untuk tidak mudah dipahami oleh semua orang. Pendekatan seperti ini jelas tidak cocok untuk semua jenis penonton, tapi justru karena itu kesan yang ditinggalkan bisa bertahan lebih lama. Tapi kok bisa ya karya yang bisa dibilang tidak selalu ramah untuk semua penonton bisa menjangkau penonton lintas negara? Nah, pertanyaan itu dibahas secara serius di Forbes Japan dalam edisi tahunan mereka yang membahas masa depan Jepang. Edisi ini tidak hanya fokus ke ranah hiburan semata, tapi untuk melihat budaya pop sebagai gambaran yang lebih besar. Nah, maksud dari gambaran yang lebih besar di sini adalah cara melihat budaya pop bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagian dari posisi Jepang secara ekonomi dan industri. Jadi yang dibahas bukan sekedar film atau animenya, melainkan bagaimana karya tersebut berperan dalam arah dan daya saing Jepang di mata dunia. Nah, oleh karena itu, untuk membahasnya, Forbes Japan ini mengundang dua figur kunci di industri perfilman Jepang, produser dan sutradara Hideaki Anno dan Takashi Yamazaki, yang karyanya sudah berhadapan langsung dengan pasar domestik dan juga global. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau budaya pop bisa diperlakukan sebagai urusan strategis, tidak hanya sebagai hiburan. Nah, Hideaki Anno juga menyampaikan kalimat yang menurutku lumayan penting. Saya tidak pernah membuat karya dengan memikirkan pasar luar negeri. Saya cuma bisa membuat sesuatu yang sifatnya domestik. Dengan kata lain, Anno tidak memulai karyanya dari target pasar global, melainkan dari pola pikir dan pengalaman yang ada di sekitarnya. Padahal kalau secara logika, kalau kita ingin mendunia, kita harus mengikuti pasar yang ada di global kan? Tapi data yang dibawa oleh Forbes itu menyatakan bahwa karya-karya Jepang kayak anime, film, dan juga IP-IP mereka itu bisa menyaingi sektor industri berat tradisional dengan mencapai nilai triliunan yen. Nah, kalau memang mereka tidak memikirkan pasar global, kok bisa mereka mendapatkan konsumen global? Nah, pertanyaan ini langsung dijawab oleh Takashi Yamazaki. Dia bilang, senjata terbesar karya Jepang di luar negeri itu justru karena kita tidak memikirkan pasar luar negeri. Nah, loh, gimana nih maksudnya? Nah, maksudnya karya itu dibuat tidak untuk menyenangkan semua pasar. Ia dibuat dari sudut pandang yang jelas dan apa adanya. Dan karena ceritanya tidak menyesuaikan kemana-mana, ceritanya terasa orisinal dan bisa dinikmati penonton dari luar. Analoginya kayak gini, semisal kamu lagi masak, dan kalau kamu dari awal mikirin masakan ini harus cocok untuk semua lidah, nggak boleh terlalu asin ataupun pedes, mungkin secara teori bakalan terasa oke gitu kan, tapi kalau secara rasa kemungkinan bisa hambar. Sebaliknya, kalau kita masak sesuai dengan apa yang kita suka, kemungkinan nggak semua orang suka, tapi orang yang suka kemungkinan bakalan teringat-ingat dengan rasa makanan yang kalian buat. Cerita juga bekerja dengan cara yang mirip. Kalau kita terlalu sibuk memikirkan semuanya harus aman, semuanya harus sesuai, cerita cenderung berhati-hati dan sudut pandang yang aslinya tidak akan tersampaikan. Yamazaki juga jujur-jujuran soal Hollywood. Dia bilang kalau urusan untuk membuat cerita yang cocok untuk semua orang di dunia, Hollywood jelas lebih jago. Dan Hollywood itu seperti sistem produksi besar yang memiliki proses yang teruji, efisien, dan setiap resiko bisa diperkirakan. Masalahnya, jika terlalu banyak pihak bekerja dengan pendekatan yang sama, di situ perbedaan menjadi mengecil dan hasil menjadi cenderung serupa atau homogen. Yamazaki juga menyinggung soal formula. Dia bilang kalau industri sekarang itu terlalu percaya dengan pola, kalau begini pasti laku. Pola seperti ini sebenarnya bagus agar produksi berjalan lancar dan resiko dapat terkendali. Tapi kalau dipakai secara terus-menerus, hasilnya mungkin bakalan mirip kayak sinetron Indosiar. Kamu mau ikut lomba ajan? Ya nggak bisa lah, Reji. Kamu kan nggak bisa ngomong. Gimana mau ikut lomba? Konfliknya mirip, alurnya bisa ketebak, karakternya tinggal ditukar-tukar, dan bisa ditonton setiap hari. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi setelah kita selesai menonton satu judul,
kita itu bakalan kesusahan untuk membedakan antara judul yang satu dengan yang lainnya. Ano juga menyampaikan pendapat yang cukup unik, bukan tentang tren, bukan juga tentang pasar, dia malah membahas soal bahasa. Katanya cara berpikirnya itu terbentuk dari bahasa Jepang. Artinya, emosi yang muncul dalam ceritanya lahir dari pola pikir yang spesifik. Saat emosi itu disesuaikan dengan sebuah pola agar bisa diterima semua orang, yang berkurang bukan unsur Jepangnya, tapi kedalaman emosi yang ada dalam cerita tersebut. Dan berikutnya soal streaming, beliau menyampaikan ada perubahan pola penonton. Streaming membuat pengalaman penonton terasa personal dan terpisah, sehingga sebuah karya jarang berkesan sebagai pengalaman bersama. Dalam konteks itu, bioskop masih relevan karena masih memungkinkan penonton mengalami cerita pada waktu dan ruang yang sama. Saat pembicaraan masuk ke AI, Ano justru terlihat tenang dan tidak memperlihatkan ketakutan, tapi juga nggak menganggap sebagai solusi dari segalanya. Menurutnya, AI bisa menghasilkan pilihan dan juga kemungkinan, tapi tidak bisa menyelesaikan penilaian sebuah karya. Pada akhirnya, harus ada manusia yang menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Cara kerjanya kurang lebih kayak AI di alat editing. Bisa ngasih opsi potongan terbaik, tempo yang pas, bahkan versi yang secara teknis lebih rapi. Tapi harus tetap ada manusia yang menentukan scene mana yang harus dipakai dan kenapa. Atau lebih sederhananya gini, kalian bayangin AI itu sebagai kalkulator yang menghitung secara akurat dan cepat, tapi tidak bisa menentukan angka mana yang harusnya dipakai. Dan pilihan akhirnya tetap ada di tangan manusia. Terakhir soal Godzilla, kenapa karakter ini terus dihadirkan kembali dan tidak dibiarkan mati begitu saja? Menurut Ano, tujuannya bukan untuk mempertahankan hidup sebuah IP, melainkan untuk memperbarui, bukan untuk mengulang nostalgia, tapi agar setiap generasi bisa merasakan daya tarik dan relevansi sesuai dengan zamannya. Dan dari situ, benang merah dari obrolan ini mulai kelihatan. Dari cara mereka berkarya, melihat industri, sampai bagaimana mereka melihat IP lama. Yang dijaga bukan sekedar bentuk luarnya, tapi konsistensi cara berpikir di baliknya. Bukan mengajar apa yang sedang laku, tapi terus kembali ke sudut pandang yang mereka yakini dan juga pahami. Dan justru dari konsistensi itulah karya-karya ini bisa bertahan, berubah, dan juga tetap relevan tanpa harus kehilangan arah setiap kali zaman bergeser. Jika dilihat dalam konteks wawancara Forbes Jepang, pembahasan ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan idealis ataupun penolakan terhadap globalisasi. Ano dan Yamazaki hanya menyampaikan cara kerja mereka di tengah perubahan industri, mulai dari ekspansi global, perpindahan ke streaming, dan juga hadirnya AI. Di tengah semua itu, konsistensi berpikir dan juga kejelasan sudut pandang tetap menjadi fondasi agar karya yang dihasilkan tidak sekedar mengikuti arus, tapi memiliki arah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kali ini, dan jika ada pembahasan yang kurang sesuai atau ada yang kurang kena, dan menurut kalian melenceng dan bisa dibuat menjadi lebih baik, silahkan dikritik aja, kita lanjut obrolannya lain waktu. Dah.